Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat, yakni berupa nikmat kesehatan. Karir awal saya sebagai seorang dosen dimulai sejak pengangkatan saya sebagai dosen dengan jabatan fungsional akademik dengan asisten ahli, itu sejak 2018. Pengangkatan jabatan fungsional saya itu konsentrasinya kepada keperawatan kesehatan jiwa. Dari setiap mata kuliah yang pernah saya bawakan, seperti keperawatan kesehatan jiwa 1, itu dibawakan pada semester ganjil, sedangkan mata kuliah keperawatan kesehatan 2 itu dibawakan pada semester genap. Mata kuliah ini memiliki beberapa model pendekatan dan metode pembelajaran yang berbeda. Sebelum saya memulai proses pembelajaran ini, saya selalu mempersiapkan yang namanya SAL, silabus, RPS, dan perangkat pembelajaran lainnya. Selanjutnya, sebagai seorang pendidik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang dosen, dalam hal ini saya akan memberikan penjelasan tentang keperawatan kesehatan jiwa yang ditinjau dari seperti deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sistem pembelajaran, ya. Selanjutnya juga dilihat dari bagaimana aktivitas interaksi antara mahasiswa dengan dosen itu sendiri, dan tak lupa pula dengan bagaimana bentuk sistem penilaian. Adapun penjelasan dalam deskripsi mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa ini yang perlu saya sampaikan adalah perlu ada Bapak Ibu mengetahui bahwa keperawatan kesehatan jiwa ini adalah lanjutan dari keperawatan kesehatan jiwa 1, di mana dalam keperawatan kesehatan jiwa ini kita akan membahas tentang bentuk asuhan keperawatan kepada gangguan jiwa, ya, jadi pasien gangguan jiwa. Yang kedua adalah bagaimana kita membentuk hubungan interaksi konteks antara keluarga dalam penerapan terapi modalitas. Asuhan keperawatan jiwa 2 ini juga memberikan pelayanan kepada perawatan khusus dan juga kepada klien pada pengguna nafsa. Adapun harapan atau kemampuan yang ingin dicapai oleh mahasiswa pada pembelajaran keperawatan kesehatan jiwa 2 ini adalah apabila mahasiswa diberi kasus-kasus keperawatan kesehatan jiwa, mereka mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh pada keperawatan kesehatan jiwa 2 ini. Adapun materi pembelajaran pada keperawatan kesehatan jiwa 2 ini adalah berbasis kasus, seperti mensimulasi asuhan keperawatan jiwa kepada perilaku kekerasan, resiko bunuh diri, HDR, harga diri rendah, ya, terus juga halusinasi, waham, ya. Jadi ada juga perlakuan asuhan keperawatan khusus seperti psikotik gelandangan, simulasi asuhan keperawatan jiwa kepada halusinasi, isolasi sosial, DPD atau kita kenal divisi perawatan diri, asuhan keperawatan dengan perlakuan khusus seperti anak yang korban pemerkosaan, KDRT, dan ada juga mengaplikasikan pelayanan keperawatan kesehatan jiwa profesional di klinik dan di komunitas. Terapi modalitas, ya, terapi modalitas itu ada beberapa. Yang pertama adalah terapi psikomatik dan psikofarmaka. Yang kedua adalah TAK, terapi aktivitas kelompok, terapi keluarga dengan terapi rehabilitas, dan yang terakhir adalah terapi lingkungan. Baik, adapun sistem pembelajaran dalam keperawatan kesehatan jiwa 2 ini kita mensinergikan antara sistem pembelajaran daring dengan sistem pembelajaran luring. Perlu kita ketahui bahwa sistem pembelajaran daring ini dalam bentuk implementasinya adalah refleksi materi, seperti
pemberian tugas, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok. Selain itu juga aplikasi daripada sistem pembelajaran daring adalah bentuk implementasi saat pengumpulan tugas melalui Google Drive, WhatsApp, dan Classroom. Baik, sedangkan dalam sistem pembelajaran luring adalah sistem pembelajaran yang langsung dilakukan dengan tatap muka. Namun perlu diketahui bahwa proses pembelajaran tatap muka di masa pandemi ini tentunya kami tidak terlepas memperhatikan rambu-rambu protokol kesehatan yang ketat seperti pakai masker, jaga jarak, dan lain-lain. Baik, adapun metode pembelajaran pada keperawatan kesehatan jiwa 2 ini, yaitu yang pertama diskusi collaborative learning, yang kedua adalah problem based learning, yang ketiga adalah case study, yang keempat adalah simulasi dan role play. Proses pembelajaran ini diharapkan dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien. Tentunya harapan ini bisa dicapai apabila dalam proses pembelajaran ini terjadi proses interaksi feedback ya antara dosen dan mahasiswa, baik dalam bentuk refleksi materi, dalam pemberian tugas individu dan kelompok. Selanjutnya, adapun metode asesmen pencapaian mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa 2 ini, yaitu penilaian kegiatan berbasis kasus. Yang kedua adalah slide, yang ketiga adalah diskusi slide, yang ketiga adalah pembelajaran refleksi mata pelajaran. Nah, dari 4 kegiatan penilaian metode asesmen ini masing-masing diberi nilai 0 sampai 100 dengan bobot 25% setiap itemnya. Baik, adapun salah satu pokok bahasan keperawatan kesehatan jiwa yang saya aplikasikan pada video pembelajaran ini adalah simulasi terapi modalitas, terapi aktivitas kelompok perilaku kekerasan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita mulai dengan berdoa. Oleh karena itu, saya mengajak kita sekalian untuk berdoa seperti yang diajarkan. Doa dimulai. Selesai. Baik, bagaimana kabar semua? Baik. Alhamdulillah. Bagaimana suasana ruangan ini? Alhamdulillah Pak, nyaman. Nyaman ya, setuju ya. Ya alhamdulillah karena kita punya ruangan juga sudah ber-AC, jadi alhamdulillah kita dalam suasana nyaman ini. Menyampaikan dulu terkait dengan biodatanya ya. Jadi ada pepatah mengatakan kata dalam kata saya menyapa. Jadi saya coba menjelaskan ini biodata saya ya. Oke, ada yang boleh ditanyakan mungkin? Ya Pak. Ya, oke. Maaf Pak, kiranya bisa menampilkan nomor HP Bapak mungkin agar kiranya kami bisa menghubungi Bapak apabila kami ingin mengonsultasikan tentang tugas-tugas yang Bapak berikan. Oke, baik. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi ternyata ya kalian perhatikan ya, karena ya saya sudah kasih masuk nomor HP dan ternyata ada menanyakan nomor. Baik, kalau begitu pentingnya nomor HP bisa langsung dicatat ya. Ini nomor HP saya ya. 85399088 Ini sudah terkoneksi juga dengan WhatsApp ya. Jadi nanti ya ini sangat penting sekali ya. Jadi yang mana nanti ada mungkin tugas yang mau ditanyakan, ya nanti bisa melalui ini jawab atau di grup langsung ya. Oke. Baik. Ini dulu ya. Yang pertama ada ulang saring. Ada Pak. Oke, baik. Ada sedikit lebih. Ada Pak. Oke, baik. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Ya. Baik, saya kira begitu ya. Ya, baik. Perlu saya sampaikan bahwa
jiwa. Tentunya kita ketahui bahwa untuk mencapai sampai keperawatan kesehatan jiwa dua ini harus menjadi persatuan adalah keperawatan kesehatan jiwa satu. Nah, keperawatan kesehatan jiwa satu itu kita kemarin banyak membahas tentang konsep, ya. Sedangkan kita ini adalah menindaklanjuti konsep dalam hal ini adalah bentuk implementasinya, ya. Jadi bentuk implementasi daripada konsep ini. Nah, kemarin itu ada beberapa jenis gangguan jiwa. Ada yang masih ingat? Jadi ya, ini dulu ya, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Siti Dewi Belasa, mahasiswa dari Kursus Sari semester 4. Oke, baik. Yaitu materi yang saya ketahui dari perawatan jiwa satu yaitu jenis-jenis gangguan jiwa. Yang pertama yaitu isolasi sosial, yang kedua harga diri rendah, yang ketiga defisit perawatan diri, yang keempat waham, yang kelima halusinasi, yang keenam perilaku kekerasan, dan yang ketujuh resiko bunuh diri. Saya coba memberikan satu gambaran bahwa ketika kita melihat gambar ini apa yang ada di benak kalian. Ada yang bisa memberikan satu gambaran? Terima kasih. Di sini saya bersama di Jakarta. Saya akan membantu atau menjawab berdasarkan apa yang saya lihat. Ini merupakan suatu tindakan kekerasan dalam bentuk ancaman berupa kata-kata atau kalimat. Ya, oke, baik. Jadi terima kasih. Jadi apa yang adik-adik sampaikan terkait dengan gambar ini itu secara tidak langsung memberitahu bahwa apa yang ada di gambar ini adalah salah satu bentuk ilustrasi, ya, seorang individu melakukan tindakan perilaku kekerasan. Di mana perilaku kekerasan ini ada dua bentuk fisik, ada dalam bentuk verbal, ada dalam bentuk verbal. Ya, jadi dalam bentuk verbalnya itu adalah salah satu bentuk ancaman, ya. Katakan seperti diutarakan tadi. Yang kedua adalah salah satu bentuk tindakan fisik yang bisa mencederai orang lain dan mencederai orang sekitarnya. Oke, selanjutnya selain daripada itu, ada yang pernah melihat atau mendengar daripada perilaku seperti ini? Ada yang pernah? Ya, oke, baik. Kebetulan saya pernah melihat tetangga saya melakukan tindakan kekerasan seperti di gambar tersebut, Pak. Oke, baik. Pengalamannya apa yang dilakukan untuk kalian seperti itu? Untuk tindakan yang saya ambil yaitu yang pertama saya meminta bantuan kepada orang sekitar dan mencoba untuk melerai pertengkaran tersebut. Baik sekali. Ya. Jadi ini salah satu bentuk tindakan yang dilakukan ini adalah apabila kita menemukan kasus yang ada di komunitas, yang ada di lingkungan kita. Harus seperti itu karena itulah bentuk kepedulian kita terhadap sesama. Jadi kita menanamkan juga dengan seperti itu dengan penanaman kepedulian. Nah, alasannya ya, kenapa kita memberikan gambaran seperti itu? Dengan terapi modalitas ini untuk terapi aktivitas kelompok pada gangguan jiwa ada beberapa metode yang kita lakukan. Untuk kali ini kita melakukan metode dengan role play dengan tatap muka untuk mengisi dalam pembelajaran konsep teori, ya, yang pada pembelajaran untuk selama keperawatan kesehatan jiwa ini. Karena pada kali ini kita akan membahas tentang mensimulasikan, ya, terapi modalitas, ya, terapi aktivitas kelompok khususnya pada gangguan jiwa. Nah, perlu saya sampaikan bahwa simulasi terapi modalitas ini ada beberapa jenis terapi, ya. Jadi yang pertama itu ada kita kenal dengan terapi kognitif, ya. Jadi nanti saya coba catat supaya nanti diingat, ya. Jadi terapi modalitas itu ya terapi lingkungan, ya. Tiga terapi keluarga, ya. Dan yang keempat terapi aktivitas kelompok kita kenal dengan TAK. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan TAK. Ya, jadi TAK bagaimana sih bentuk terapi aktivitas kelompok ini khususnya, ya, kita akan membahas terkait dengan apa yang menjadi gambaran dan awal yaitu adalah bentuk sikap perilaku individu yang kita kenal dengan perilaku kekerasan. Jadi kita ambilnya yang ini, ya, untuk gangguan jiwanya. Ya, baik.
Jadi itu akan nanti kita bahas semuanya. Jadi saya berharap bahwa setelah kita mengikuti proses pembelajaran yang ada di atas ini pada kesempatan kali ini, saya berharap kita bisa memahami dan mampu mensimulasikan ya terkait dengan terapi modalitas, terapi aktivitas perilaku kekerasan. Ya, itu. Jadi ini menjadi capaian pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini. Untuk mencapai pembelajaran tentunya harus ada indikator pencapaian. Jadi ada indikator pencapaiannya itu. Yang pertama adalah kita nanti melihat bagaimana bentuk definisi kelompok TAK itu sendiri, ya, ciri-ciri kelompok, tujuan dan fungsi kelompok dan komponen kelompok TAK, sesi TAK kekerasan, serta bagaimana bentuk simulasi terapi aktivitas kelompok itu sendiri, ya, itu. Nah, ada ciri-ciri utama dari kelompok TAK sendiri. Yang pertama adalah tentunya kita memahami bahwa terbentuknya suatu kelompok yang kita pahami, terbentuknya suatu kelompok itu karena adanya suatu tujuan yang ingin kita capai. Ya, jadi kita bisa memahami bahwa keberhasilan suatu terapi aktivitas kelompok pada pasien perilaku kekerasan ini bukan karena pemimpinnya, bukan pula karena anggotanya, tetapi ini terjadi karena adanya bentuk kolaborasi ya antara pemimpin dengan anggotanya serta peran aktif dari peserta terapi itu sendiri sehingga terbentuk tujuan yang kita capai. Ya, jadi kalau kita mengetahui bahwasanya bagaimana sih kita bisa melihat dan mengukur ya apakah ini cara kita berhasil atau tidak tergantung dari bagaimana kita berhasil memerankan peran kita masing-masing baik sebagai ketua maupun sebagai. Jadi ini menjadi ciri-ciri yang bisa kita lihat. Nah, komponen kelompok TAK ini tidak kalah pentingnya ya. Apabila di komponen kelompok ini tidak ada atau kita tidak mengetahui dan tidak memahaminya, otomatis ini kita tidak bisa melakukan terapi aktivitas kelompok. Contoh dengan masalah struktur kelompok. Struktur kelompok dalam TAK itu ada 5 kompetensi dasar yang kita harus sesuai dengan konsep teori mengatakan bahwa struktur kelompok itu yang ada 5 kompetensi dasar. Yang pertama itu adalah dari segi leadernya harus ada. Yang kedua co-leader, ada fasilitator, ya, ada observer, ya, ada peserta atau pasien itu sendiri. Nah, nanti terkumpul ini baru kita boleh melakukan terapi aktivitas kelompok. Ya, selanjutnya untuk perlu saya sampaikan bahwa untuk kegiatan ini mungkin butuh pemahaman dalam sehingga kita butuh review kembali ya. Sebelum itu mungkin saya mau kuis ya, bisa disiapkan kertasnya. Coba uraikan komponen kelompok ya tentang struktur kelompok pada TAK ya. Jadi diuraikan komponen kelompok tentang struktur komponen TAK ya. Saya beri waktu 5 menit ya. Oke, selesai ya, saya pilih ya. Oke, ya, oke, baik ya, oke, ya, waktunya oke, ya, oke. Ya. Kalau saya lihat ini, ya, sebagai besar sudah besar ya. Jadi struktur komponen dari kelompok itu yang pertama ada leader, ada co-leader, ada fasilitator, peserta dan peserta. Ya, bagus. Jadi saya lihat ini jawaban ini sesuai betul ya. Ya, baik. Jadi terima kasih banyak untuk ini. Baik, kita coba melangkah kepada yang kedua ya. Jadi kedua adalah sisi terapi aktivitas kelompok pada perilaku kekerasan. Jadi untuk perilaku kekerasan itu bentuk terapi aktivitas itu ada 5 komponen. Yang pertama adalah sesi pertama mengenal perilaku kekerasan yang biasa dilakukan, mencegah perilaku kekerasan fisik. Yang ketiga mencegah perilaku kekerasan mengkonsumsi obat, mencegah perilaku kekerasan sosial dan mencegah perilaku kekerasan spiritual.
Ini hal yang penting harus diketahui dalam melakukan terapi aktivitas kelompok. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, baik, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ramadan Citanggu. Di sini saya mau bertanya, apakah sesi ini harus kita mulai dari sesi 1 secara struktur? Oh, baik, bagus sekali ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagus sekali bertanya. Jadi pertanyaan yang namanya ini adalah apakah dalam 5 sesi ini dalam melakukan gerakan apakah harus sistematis atau struktur? Ya, misalnya harus mulai dari 1, dari 2, dan 3. Ya, oke. Jadi sesuai dengan konsep teori yang ada, dalam melakukan sesi TAK perilaku kekerasan itu harus terstruktur. Ya, kenapa harus terstruktur? Karena setiap sesi ini memiliki tingkatan. Ya, ada tingkatannya. Sama tadi kalau saya sampaikan tadi bahwa untuk masuk kepada keperawatan kesehatan jiwa 2 itu harus juga dulu keperawatan kesehatan jiwa 1. Sama dengan ini ada tingkatannya. Jadi tidak bisa melangkah. Jadi kalau sesi 1, setelah sesi 1, sesi 2, sesi 3, jadi harus terstruktur. Ya. Selanjutnya kita coba simulasi, ya, simulasi dari segi terapi aktivitas kelompok ini untuk sesi 1 mengenal perilaku kekerasan yang biasa dilakukan, ya. Jadi ini ada beberapa link ini, di mana link ini adalah menjadi salah satu bentuk simulasi. Jadi simulasi link yang pertama ini adalah terkait dengan format proposal PAK. Jadi nanti kalau dibuka link ini, ya, URL ini nanti akan muncul format bentuk proposal PAK-nya untuk sesi 1. Perlihatkan untuk bentuk format proposal PAK untuk simulasinya itu, ya. Jadi nanti kalau membuat proposal, nanti proposalnya seperti ini, ya. Jadi di sini ada proposal terapi aktivitas kelompok, ya, untuk simulasi persepsi perilaku kekerasan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ada latar belakang. Nah, latar belakang ini yang saya maksud, ya. Jadi kita membuat latar belakang terkait dengan konsep TAK yang kita buat. Kalau menyangkut masalah konsep TAK perilaku kekerasan, berarti nanti konsep TAK-nya itu menyangkut masalah perilaku kekerasan. Ya, jadi kita berbicara masalah situasi kasus yang terjadi pada perilaku kekerasan itu yang akan nanti diterapkan. Itu nanti yang disebutkan dari sini untuk proposal. Ini banyak ya ke bawah. Nanti saya kirimkan lewat grup WhatsApp, ya. Jadi tadi kita sudah lihat ini fotonya. Untuk roleplay simulasi terapi aktivitas kelompok pada perilaku kekerasan ini ada di sini link YouTube. Jadi link YouTube ini adalah salah satu contoh yang bisa nanti setelah Anda tonton Anda bisa menerapkannya, ya. Anda bisa menerapkannya, apakah menerapkan di lingkungan kampus ataukah nanti di lingkungan masyarakat ataukah di lingkungan pelayanan. Selanjutnya ada tugas kelompok, ya. Jadi tugas kelompok ini saya nanti akan bagi 3 kelompok, ya. Petunjuk daripada untuk tugas ini dibuat 2, ya. Satu dalam bentuk proposal, satu dibentuk dalam bentuk simulasi. Seperti contoh yang saya perlihatkan dari tadi sebelumnya, ya. Jadi dibuatkan untuk bentuk proposal folder, ya, ya. Itu nanti dibuat dalam bentuk URL, ya. Bentuk URL dan nanti dikumpul melalui Classroom, ya. Jadi nanti URL yang sudah kalian buat nanti buat di Classroom-nya, ya, gitu. Ya, selanjutnya ada yang menjadi kaidah dalam penilaian di sini, ya. Ini ada beberapa kriteria. Pertama itu untuk jumlah kesesuaian semua nilai penilaian itu 0 sampai 100, ya. 0 sampai 100. Untuk mendapatkan nilai full atau maksimal 100 harus memenuhi semua kriteria yang menjadi catatan kriteria yang ada di sini. Yang pertama adalah proposal dibuat dalam bentuk URL dan dikumpulkan melalui Classroom. Yang kedua adalah membuat video roleplay simulasi TAK perilaku kekerasan dengan durasi 15 menit, ya, dan dikumpulkan melalui grup WhatsApp untuk grup kelas kita. Jadi kita ini kan nanti ada grup kelas, ya. Jadi grup kelas itu dikumpul melalui videonya, ya, videonya melalui grup kelasnya. Jadi kenapa harus di grup kelas? Karena supaya ini video semua teman-teman bisa melihat. Jadi tugas yang satu
bisa melihat videonya yang tugas 2 melihat video kelas sesi 3, begitu pun sebaliknya. Jadi dengan cara seperti itu kita akan banyak perbandingan, banyak wawasan untuk menambah pundi-pundi untuk terkait dengan ilmu tentang THK itu sendiri. Ya. Yang selanjutnya adalah tugas dibuat sesuai dengan format yang telah ditentukan. Jadi ada nanti format yang dibuat ya, untuk format dari tadi sudah ada formatnya di awal ya. Format proposal itu seperti itu, format untuk role play itu seperti itu. Jadi formatnya untuk tugas video harus sesuai ya. Yang selanjutnya adalah pengumpulan tugas sesuai dengan deadline yang disepakati. Ya, baik. Jadi untuk tugasnya ini saya akan memberikan deadline-nya adalah pertemuan berikutnya ya, pertemuan berikutnya. Namun 2 jam sebelum pertemuan berikutnya itu harus dikumpulkan. Baik, kalau tidak ada lagi ditanyakan, saya akan membuat suatu kesimpulan pada pertemuan kali ini ya. Jadi pertemuan kali ini menjadi kesimpulannya itu adalah bagaimana cara mencapai memahami kompetensi untuk mensimulasi terapi modalitas terapi aktivitas kelompok itu. Yang pertama adalah definisi kelompok ya. Jadi definisi kelompok di sini kita tadi sudah menjelaskan bahwa itu ada beberapa kriteria. Ada kelompok kecil, ada kelompok besar ya. Ada juga dari segi bentuk kelompok itu seperti apa ya. Jadi ada di situ definisi kelompoknya, apakah terdapat beberapa orang lebih daripada 1 orang, yaitulah kelompok. Simulasi. Jadi simulasi ini ketercapaian dalam melakukan simulasi cara ini tergantung sejauh mana kita menerapkan sesuai dengan isi proposal. Jadi proposal harus maksimal ya. Jadi kalau isi proposalnya tidak maksimal, otomatis pelaksanaan THK-nya pasti tidak maksimal. Ya, jadi untuk mengharapkan proses simulasi THK berjalan dengan maksimal, otomatis harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di proposal itu sendiri. Ya, oleh karena itu dengan beberapa item-item ini kita pelajari hari ini, dengan harapan kita bersama bahwa ketika kita melihat, ketika kita menemukan yang ada di sekitar kita, apakah itu kasus di komunitas, apakah itu di rumah sakit, tentunya kita bisa ikut mengambil suatu bagian ya, tentunya terlibat di dalamnya dalam menyelesaikan untuk proses THK itu sendiri. Yang baik hari ini, mudah-mudahan insyaallah apa yang kita pelajari hari ini membawa berkah ya, dan memperoleh pundi-pundi ilmu yang baru dan insyaallah nanti bisa bermanfaat. Saya kira itu. Terima kasih banyak atas waktunya. Sebelum kita tutup, supaya ini pembelajaran menjadi berkah, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa akan dimulai. Ya, selesai. Alhamdulillah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.